kakek, demi membuat ibu yang sudah meninggal melahirkan bayi di dalam perutnya. Bahkan membawa ibu yang sedang hamil 6 bulan ke kuburan massal di belakang gunung. Di hari-hari berikutnya, kakek setiap hari menggunakan metode rahasia untuk memasukkan darah esensinya ke dalam tubuh ibu. Hal itu terus berlangsung selama 3 bulan. Akhirnya, kakek benar-benar membawaku keluar dari kuburan massal itu. Setelah membawaku pulang, kakek segera menggunakan 24 manusia kertas yang sudah disiapkannya di 8 arah. Masing-masing ditempatkan satu. Kemudian, di depan semua pintu dan jendela rumahku juga ditempatkan satu. Pada malam itu, suara tangisan hantu dan lolongan serigala terdengar di sekitar rumahku hingga fajar. Kakek menjaga di sisiku sepanjang malam tanpa bergerak sedikit pun. Hingga pagi tiba, diiringi suara ketukan pintu yang mendesak dari luar. Barulah kakek menghela napas lega. Pintu rumah pun terbuka. 24 manusia kertas yang ditempatkan oleh kakek di luar seketika berubah menjadi abu. Di luar berdiri seorang pria parubaya. Dia adalah satu-satunya murid kakek, Zhang Wunan. Pria parubaya itu menatapku. Ketika dia melihat 3 tahi lalat hitam di telapak kakiku, dia tampak sangat terkejut. Namun, keningnya langsung berkerut. Guru, bagaimana ini bisa terjadi? Kakek menggelengkan kepala dengan putus asa. Anak ini memang sudah tak diterima oleh dunia. Sejak lahir, dia telah dirasuki oleh kekuatan jahat. Dan dalam hidupnya akan menghadapi 3 bencana. 3 tahi lalat hitam ini mewakili 3 bencana tersebut. Setelah mendengar kata-kata kakek, pria parubaya itu langsung berlutut di depan kakek. Guru, meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku, Zhang Wunan, akan melindungi anak ini melewati 3 bencana tersebut. Sejak aku memiliki ingatan, aku tidur di dalam sebuah peti mati besar berwarna merah. Di bawah peti mati itu ada sebuah lampu abadi yang menyala. Setiap malam sebelum tidur, aku harus mengenakan pakaian pemakaman. Kakek mengatakan bahwa peti mati itu bisa menyembunyikan auraku, agar makhluk-makhluk itu mengira aku adalah orang mati. Hal itu untuk mencegah tubuhku dirasuki oleh mereka. Namun, yang aneh adalah, bau minyaknya sangat aneh. Aku tahu bahwa lampu abadi itu tidak menggunakan minyak jarak. Bahkan aku tidak tahu apa sebenarnya minyak itu. Aku hanya tahu ada aroma harum yang aneh. Setiap kali aku bertanya kepada kakek, minyak apa yang digunakan pada lampu abadi itu, kakek selalu terlihat sangat serius. Dia memintaku untuk tidak bertanya terlalu banyak. Setelah aku bisa membaca, kakek memintaku belajar ilmu metafisika dan ramalan. Dalam 18 tahun ini, aku menyadari ada 2 perubahan besar pada kakek. Yang pertama, saat aku berusia 6 tahun, rambut kakek berubah putih semalaman. Yang kedua, saat aku berusia 12 tahun, kakek tampak seperti menderita penyakit serius. Tubuhnya menjadi jauh lebih tua, kesehatannya juga mulai menurun. Yang terakhir, adalah saat aku berusia 10 tahun. Tahun itu, kakek mulai bersikap aneh. Setiap tengah malam, aku mendengar kakek berbicara sendiri di dalam kamarnya. Kadang-kadang dia bahkan tertawa. 9 hari sebelum ulang tahunku yang ke-18. Pada pagi hari saat aku bangun tidur, aku menemukan di depan pintu rumah kami ada sehelai kulit ular besar. Kulit ular itu utuh sempurna, tebal sebesar ember, dan panjang belasan meter. Hal itu membuatku merinding.